Jadi permohonan kartu tanda penduduk permanen Hong Kong Anda ditolak. Pasti rasanya campur aduk ya, bingung, stres, tapi jangan khawatir. Ini bukan akhir dari segalanya kok. Ada loh jalur banding resmi yang bisa Anda tempuh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua tentang Mahkamah Pendaftaran Penduduk dan bagaimana prosesnya berjalan. Kalau Anda lagi nonton ini, kemungkinan besar situasi ini terasa sangat relevan buat Anda, atau mungkin buat orang yang Anda kenal. Pasti langsung kepikiran, terus gimana dong sekarang? Apa yang harus saya lakukan? Perasaan seperti itu wajar banget, dan percayalah, Anda nggak sendirian. Dan ini dia kabar baiknya, sudah ada prosedur yang memang disiapkan untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi ini bukan jalan buntu, ada sebuah proses banding yang terstruktur dan formal yang memberi Anda kesempatan kedua untuk memperjuangkan kasus Anda secara adil. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan kenalan dulu sama mahkamahnya. Lalu kita akan urai proses bandingnya satu persatu, langkah demi langkah. Setelah itu kita akan bahas bagian yang super penting, gimana cara membuktikan kasus Anda. Kita juga akan menimbang-nimbang, perlu nggak sih pakai pengacara? Dan terakhir, kita akan rangkum semua poin kuncinya. Siap? Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebelum kita ngomongin prosesnya, kita harus kenal dulu nih, siapa sih yang akan menangani banding Anda? Jadi apa sebetulnya Mahkamah Pendaftaran Penduduk ini? Nah, ini yang perlu Anda tahu. Mahkamah ini bukan sekedar kantor administrasi biasa. Keberadaan mereka itu punya landasan hukum yang sangat kuat, yaitu Ordinansi Pendaftaran Penduduk. Artinya apa? Artinya, mereka punya wewenang resmi dan keputusan mereka itu mengikat secara hukum. Secara resmi, istilahnya adalah badan kuasi yudisial. Kedengarannya agak teknis ya. Gampangnya gini deh, anggap saja lembaga ini fungsinya mirip pengadilan, tapi khusus untuk satu hal saja. Tugasnya jelas banget, sesuai bagian 3C, mendengar dan memutuskan banding bagi orang-orang yang permohonan ID permanennya ditolak. Kutipan langsung dari undang-undangnya ini menegaskan semuanya. Inilah inti dari fungsi mahkamah. Jadi kalau Anda merasa dirugikan oleh keputusan penolakan itu, ya lembaga inilah tempat yang tepat dan sah secara hukum untuk meninjau kembali kasus Anda dan memberikan putusan final. Oke, sekarang kita sudah kenal dengan lembaganya. Nah, ayo kita masuk ke bagian yang paling praktis, gimana sih proses bandingnya berjalan? Kita akan lihat sama-sama, langkah demi langkah dari A sampai Z. Secara garis besar, ada 5 tahap utama. Dimulai dari Anda yang mengajukan banding tertulis. Lalu pihak komisioner akan merespons. Setelah itu, mahkamah yang akan mengatur jadwal. Proses sidang pun berjalan, dan terakhir, mahkamah akan mengeluarkan keputusan akhirnya secara tertulis. Yuk, sekarang kita kupas satu-satu. Nah, semuanya itu dimulai dari sini. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengajukan sebuah dokumen resmi yang namanya pemberitahuan banding. Seperti yang bisa Anda lihat di contoh ini, dokumen inilah yang secara resmi memulai pertarungan hukum Anda di hadapan mahkamah. Begitu banding Anda diterima, sekarang giliran pihak seberang, yaitu komisioner pendaftaran, untuk merespons. Mereka akan menyiapkan ringkasan kasus dari sudut pandang mereka yang isinya juga menjelaskan kenapa permohonan Anda ditolak pada awalnya. Dokumen ini penting banget karena inilah yang akan menjadi dasar argumen mereka nanti. Di tahap inilah, mahkamah mulai berperan aktif, kayak wasit atau manajer pertandingan gitu. Mereka akan mengeluarkan arahan-arahan resmi, menetapkan aturan main, seperti kapan Anda dan pihak komisioner harus saling menyerahkan bukti dan argumen. Semuanya diatur dengan tenggat waktu yang jelas. Dan inilah babak akhirnya. Setelah semua proses sidang selesai, argumen didengar, dan bukti dipertimbangkan, mahkamah akan mengeluarkan dokumen final yang disebut determination atau keputusan. Ini adalah putusan resmi dan tertulis atas banding Anda, lengkap dengan alasannya, seperti yang bisa kita lihat dalam kasus Tuan Kaye ini. Baik, sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin paling krusial dari semua ini. Soalnya, memenangkan banding itu bukan cuma soal mengajukan permohonan, Anda harus bisa membuktikannya. Mari kita bahas sebuah konsep hukum yang wajib Anda pahami. Beban pembuktian. Beban pembuktian kedengarannya rumit ya? Sebetulnya simpel kok. Artinya, dalam sebuah sengketa, ada satu pihak yang punya tugas untuk meyakinkan hakim atau pembuat keputusan. Pihak inilah yang harus menyajikan bukti-bukti kuat. Pertanyaannya sekarang, dalam kasus banding Anda, siapa yang memegang beban ini? Nah, peraturan ini menjawabnya dengan sangat-sangat jelas. Coba perhatikan frasa kuncinya, berada pada orang itu. Artinya siapa? Artinya Anda, bukan tugas mahkamah atau pemerintah untuk mencari bukti buat Anda. Tanggung jawab untuk membuktikan klaim Anda itu 100% ada di pundak Anda. Jadi, kesimpulannya sederhana. Anda nggak bisa cuma datang dan bilang, saya berhak. Nggak bisa.
Anda harus datang dengan bukti-bukti yang kuat, dokumen, saksi, dan argumen yang bisa meyakinkan mahkamah. Persiapan yang matang di sini adalah kunci mutlak kemenangan Anda. Oke, setelah melihat semua kerumitan hukum dan prosesnya tadi, wajar banget kalau muncul pertanyaan praktis ini. Sebaiknya saya hadapi ini sendiri atau pakai bantuan pengacara ya? Ini keputusan besar dan penting untuk Anda pertimbangkan baik-baik. Coba kita bandingkan ya, kalau Anda maju sendiri itu artinya semua beban ada di pundak Anda. Mulai dari riset hukumnya, nyiapin dokumen, ngumpulin bukti, sampai nanti berargumen di depan hakim. Nah, beda ceritanya kalau dengan pengacara. Merekalah yang akan mengelola semua kerumitan teknis dan hukumnya, jadi Anda bisa lebih fokus. Memakai jasa pengacara itu punya banyak keuntungan loh. Mereka sudah hafal seluk-beluk hukum imigrasi. Mereka terlatih untuk menyusun argumen yang persuasif, tahu cara terbaik menyajikan bukti, dan bisa mengurus semua surat menyurat yang formal. Ini semua bisa sangat mengurangi beban dan stres Anda selama proses banding. Wah, kita sudah membahas cukup banyak ya. Sekarang, yuk kita rangkum semua poin kuncinya, supaya Anda dapat gambaran yang utuh dan jelas tentang perjalanan banding ini. Oke, tabel ini merangkum semua hal terpenting yang harus Anda ingat. Badannya adalah Mahkamah Pendaftaran Penduduk. Dasar hukumnya, Ordinansi Pendaftaran Penduduk. Tujuan utama Anda, membuktikan hak tinggal Anda. Aturan main yang paling penting, beban pembuktian ada pada Anda. Langkah pertamanya, mengajukan pemberitahuan banding. Dan terakhir, Anda punya pilihan, maju sendiri atau pakai pengacara. Jadi, setelah kita membedah semua peta permainannya, mulai dari proses, aturan main, sampai tanggung jawab Anda, pertanyaan terakhir ini kembali kepada Anda. Kami harap informasi ini bisa memberdayakan Anda. Sekarang, dengan berbekal semua pengetahuan ini, apa langkah Anda selanjutnya untuk memperjuangkan kasus Anda?